Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait mitigasi resiko dan strategi pengendalian pada PT PPNS, yang mana anggota kami sendiri terdiri dari saya, Fidelia Indah Parwati, yang kedua ada Iza Hanum Aulia, yang ketiga ada Muhammad Tegar, yang keempat ada Rafa Mutiara Negara, yang kelima ada Bagus Rahmadi, dan yang terakhir ada Alvito dari Ramadan. Sebelum memasuki ke inti, saya akan membacakan dahulu terkait pendahuluan PT PPNS. PT PPNS adalah perusahaan produksi kapal dengan 1.000 karyawan yang bergerak di bidang produksi kapal. Aktivitasnya memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang bervariasi, berdampak pada keselamatan, kesehatan, dan produktivitas karyawan. Sebagai bentuk komitmen manajemen baru, perusahaan menerapkan manajemen risiko berbasis ISO 31000, termasuk strategi mitigasi yang sistematis dan diversifikasi risiko melalui program asuransi tenaga kerja. ISO 31000 menekankan pentingnya proses manajemen risiko yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis bukti, meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko, termasuk risiko kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di industri berat seperti produksi kapal. Analisis risiko utama berdasarkan hasil dari observasi. Berikut adalah klasifikasi risiko utama yang dihadapi oleh PT PPNS. Jenis risiko yang pertama yaitu kecelakaan akibat mesin, yaitu cedera akibat penggunaan mesin seperti bor, freeze, atau bubut yang berpotensi menyebabkan terjepit, terpotong, atau tertarik ke dalam mesin. Jenis risiko yang kedua yaitu paparan bahan berbahaya. Paparan bahan berbahaya kimia industri seperti solvent, pelarut, dan pelapis yang berisiko menimbulkan kerusakan jaringan pada kulit, sistem pernafasan, atau pencemaran lingkungan kerja. Jenis risiko yang ketiga yaitu penyakit akibat kerja. Penyakit kronis seperti gangguan pendengaran akibat kebisingan, gangguan muskuloskeletal karena postur kerja salah, dan paparan debu logam. Jenis risiko yang pertama ada kecelakaan akibat mesin. Dengan tindakan mitigasi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, melakukan pelatihan keselamatan kerja terkait prosedur keselamatan kerja yang benar dan pengoperasian mesin. Yang kedua, pemasangan sistem pengaman pada mesin. Yang ketiga, pemeriksaan atau pemeliharaan secara berkala terhadap mesin untuk mencegah kerusakan dan kegagalan. Yang keempat, memastikan penggunaan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan bahaya yang ada. PIC dalam tindakan ini adalah tim K3 dan supervisor produksi, dengan waktu pelaksanaan dilakukan setiap 3 bulan atau triwulanan. Jenis risiko yang kedua ada paparan bahan berbahaya. Dengan tindakan mitigasi yang dapat dilakukan, yang pertama, melakukan identifikasi bahan kimia berbahaya dengan melakukan penyusunan MSDS atau Material Safety Data Sheet. Yang kedua, melakukan pelabelan bahan kimia yang benar dan penyediaan APD seperti masker kimia, kacamata pelindung, dan sarung tangan. Yang ketiga, melakukan pelatihan penanganan bahan kimia berbahaya. Dengan PIC dalam tindakan ini adalah tim K3 dan kepala gudang. Dengan waktu pelaksanaan dilakukan setiap 6 bulan atau evaluasi bulanan. Jenis resiko penyakit akibat kerja. Tindakan mitigasi nomor 1, melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Untuk PIC-nya HRD dan tim kesehatan kerja. Untuk waktu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan per 6 bulan, evaluasi ekonomi tiap semester. Yang nomor 2, audit kebisingan lingkungan kerja. PIC-nya HRD dan tim kesehatan kerja. Untuk waktu pelaksanaannya pemeriksaan kesehatan per 6 bulan, evaluasi ergonomi tiap semester. Yang nomor 3, pengaturan dan evaluasi ergonomi di area kerja. PIC-nya HRD dan tim kesehatan kerja. Untuk waktu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan per 6 bulan, evaluasi ergonomi tiap semester. Mengukur efektivitas mitigasi. Nomor A, indikator kinerja atau KPI. KPI adalah salah satu alat ukur kinerja karyawan yang digunakan manajemen untuk mengukur seberapa baik performa karyawan dalam mencapai sasaran dan tujuan strategis
yang telah ditetapkan perusahaan. Untuk melihat sejauh mana KPI dalam perusahaan dapat berhasil, ada beberapa faktor yang bisa dijadikan syarat keberhasilannya, yaitu dengan menggunakan SMART kriteria: spesifik, measurable dapat diukur, achievable dapat dicapai, realistik, relevan, dan timpas yaitu terikat waktu. Selanjutnya terdapat analisis data historis. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan data masa lalu dan saat ini untuk mengevaluasi dampak mitigasi. Misalnya, restoran dapat menganalisis jumlah keluhan pelanggan terkait kebersihan sebelum dan sesudah SOP baru yang diberlakukan. Data historis membantu dalam mengidentifikasi tren dan pola yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Hal ini juga memberikan dasar objektif bagi manajemen dalam menilai efektivitas kebijakan baru. Analisis semacam ini berguna terutama dalam industri dengan rekam jejak operasional yang panjang. Kemudian terdapat penilaian probabilistik seperti failure mode and effect analysis. Metode ini adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi kegagalan dalam suatu sistem berdasarkan keparahan, kemungkinan, dan kemampuan deteksi. Efektivitas mitigasi diukur dari penurunan skor risk priority number setelah tindakan dilakukan. Metode ini memberikan dasar pengambilan keputusan berbasis risiko dan sangat relevan di industri teknis seperti manufaktur, kedirgantaraan, dan teknologi tinggi. Selanjutnya, feedback stakeholder. Umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan seperti pekerja, manajer, dan pelanggan berperan penting dalam menilai efektivitas mitigasi secara praktis. Melalui survei, wawancara, atau diskusi, mereka memberikan persepsi tentang kenyamanan, efisiensi, dan keamanan pasca mitigasi. Selain sebagai alat evaluasi, feedback ini mendukung perbaikan berkelanjutan dan meningkatkan partisipasi serta rasa kepemilikan terhadap sistem manajemen risiko. Yang terakhir, skala efektivitas dan penilaian risiko residual. Skala efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana mitigasi berhasil mengurangi risiko dengan membandingkan risiko awal dan risiko residual yang tersisa. Penilaian ini dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif dan membantu organisasi menentukan apakah tindakan mitigasi sudah efektif, perlu diperbaiki atau disesuaikan. Memonitor efektivitas mitigasi yang pertama yaitu menggunakan sistem dashboard. Sistem dashboard di industri manufaktur atau pertambangan digunakan untuk memantau secara real time insiden kecelakaan kerja, paparan bahan kimia, dan tingkat kepatuhan terhadap protokol keselamatan. Dashboard menampilkan data seperti jumlah kecelakaan akibat mesin, insiden paparan bahan berbahaya, dan laporan kesehatan pekerja. Melalui pemantauan ini, manajemen dapat dengan cepat melihat tren dan anomali yang perlu segera ditindaklanjuti. Sistem ini juga memungkinkan visualisasi tingkat risiko pada setiap unit kerja secara efisien. Yang kedua, menggunakan survei dan evaluasi berkala. Perusahaan dapat melakukan survei dan evaluasi rutin kepada pekerja untuk mengukur persepsi mereka terhadap efektivitas alat pelindung diri atau APD, sistem ventilasi, atau prosedur kerja aman. Survei ini membantu mengetahui apakah pekerja merasa aman dari paparan bahan kimia atau risiko mesin. Evaluasi berkala juga memungkinkan pengukuran tingkat kepatuhan terhadap standar K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Hasil survei menjadi dasar penguatan budaya keselamatan dan penyesuaian kebijakan mitigasi. Sistem yang ketiga yaitu menggunakan simulasi dan pengujian. Simulasi rutin seperti latihan evakuasi kebakaran, penggunaan APAR, dan tanggap darurat bahan kimia dapat digunakan untuk menguji kesiapan pekerja dan sistem. Dalam pabrik yang beresiko tinggi terhadap penyakit akibat kerja atau kecelakaan mesin, pengujian ini krusial untuk menganalisis respon nyata terhadap skenario darurat. Simulasi juga mendeteksi kekurangan dalam SOP dan perlengkapan keselamatan.
Evaluasi hasil simulasi mendukung perbaikan prosedur dan pelatihan berkelanjutan. Sistem yang keempat yaitu menggunakan pemantauan indikator awal. Indikator seperti peningkatan keluhan iritasi saluran napas, kelelahan berlebihan, atau suara abnormal dari mesin dapat menjadi sinyal awal perlunya intervensi. Data dari unit kesehatan kerja dan catatan inspeksi teknis dapat digunakan sebagai pemicu peringatan dini. Monitoring ini membantu mencegah insiden besar dengan intervensi cepat dan tepat. Early warning sangat penting di lingkungan kerja dengan paparan berulang terhadap bahaya biologis, kimia, dan mekanis. Selanjutnya yang kelima ada review adaptif. Mitigasi risiko harus diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan teknologi, bahan kimia baru, dan hasil pengamatan kondisi keselamatan pekerja. Jika terjadi peningkatan penyakit akibat kerja atau muncul bahaya baru dari mesin otomatisasi, maka perusahaan wajib menyesuaikan SOP dan strategi mitigasi. Review adaptif dilakukan melalui forum K3, audit internal, dan laporan medis. Proses ini menciptakan sistem K3 yang fleksibel dan responsif terhadap risiko yang berubah. Selanjutnya ada kesimpulan dari presentasi materi kami, yaitu perusahaan produksi kapal dengan tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan mengadopsi pendekatan manajemen risiko berbasis ISO 31000 yang mencakup identifikasi, analisis, dan penanganan risiko secara sistematis. Risiko utama yang dihadapi meliputi kecelakaan akibat mesin, paparan bahan berbahaya, dan penyakit akibat kerja yang masing-masing ditangani melalui berbagai tindakan mitigasi seperti pelatihan keselamatan, penggunaan alat pelindung diri atau APD, pemeriksaan berkala, serta audit lingkungan kerja. Efektivitas mitigasi diukur melalui berbagai metode, termasuk Key Performance Indicator atau KPI, analisis data historis, dan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA, serta didukung oleh feedback dari stakeholder dan pemantauan melalui sistem dashboard. Selain itu, perusahaan secara berkala meninjau dan menyesuaikan strategi mitigasi agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kondisi kerja. Pendekatan ini mencerminkan komitmen PT PPNS terhadap keselamatan karyawan, keberlanjutan operasional, dan perbaikan berkelanjutan dalam manajemen resikonya. Baik, terima kasih sudah melihat video presentasi dari kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada kurang atau ada salah kata. Semoga dengan materi yang sudah diberikan oleh kelompok kami dapat bermanfaat buat peserta penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.